Belakangan ini, tagar "kabur aja dulu" ramai digunakan di media sosial. Banyak yang memakainya sebagai bentuk ekspresi ketika menghadapi masalah, pekerjaan yang menumpuk, atau sekadar ingin lari dari rutinitas yang membosankan. Tapi, apakah tren ini sekadar lelukon atau ada makna yang lebih dalam? Tidak ada sumber pasti yang mencatat siapa yang pertama kali mencetuskan istilah ini. Namun, penggunaan frasa "kabur aja dulu" sering muncul dalam konteks anak muda yang merasa tertekan dengan pekerjaan, tugas kuliah, atau masalah percintaan. Dari sana, tagar ini menyebar luas dan digunakan untuk berbagai situasi, mulai dari yang serius hingga bercanda. Tagar ini populer karena banyak orang merasa terjebak dalam tekanan hidup modern. Beberapa alasan utama mengapa orang merasa ingin kabur antara lain. 1. Tuntutan hidup yang berat. Gen Z dan milenial sering merasa dituntut untuk selalu produktif. Ekspektasi tinggi dari lingkungan kerja, pendidikan, dan sosial media bisa membuat seseorang merasa kelelahan mental. 2. Burnout yang tidak terkelola. Banyak orang mengalami burnout tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kabur menjadi semacam solusi instan untuk menghindari stres, meskipun hanya sementara. Tekanan sosial yang besar. Dari FOMO, fear of missing out, hingga ekspektasi sosial tentang kesuksesan, banyak yang merasa harus selalu tampil baik-baik saja. Tagar ini jadi bentuk pemberontakan kecil terhadap tekanan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus mulai dari viral no justice, maraknya korupsi, nepotisme, hingga skandal bisnis seperti pemalsuan e-fishery, telah memperkuat persepsi bahwa keadilan dan kepastian hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Hal ini berkontribusi pada munculnya sikap apatis dan keinginan untuk kabur dari berbagai situasi yang tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat. 1. No viral, no justice, kepercayaan publik yang semakin rapuh. Salah satu fenomena yang memperkuat tren "buraja dulu" adalah no viral, no justice, di mana keadilan seringkali hanya ditegakkan setelah suatu kasus viral di media sosial. Banyak kasus hukum yang sebelumnya diabaikan atau diproses lambat, tiba-tiba mendapatkan perhatian setelah tekanan publik di dunia maya meningkat. Contohnya, beberapa kasus pelecehan, penipuan, atau ketidakadilan hukum baru mendapat perhatian serius setelah warganet beramai-ramai membicarakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum seringkali tidak bekerja secara adil dan transparan, tanpa adanya tekanan dari publik. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan dan merasa tidak ada gunanya mencari keadilan melalui jalur hukum. Sebagai respons, sebagian orang memilih untuk kabur dari konflik, masalah hukum, atau bahkan negara mereka sendiri. Korupsi dan nepotisme, rasa frustrasi yang semakin mendalam. Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang kronis, bahkan di kalangan pejabat tinggi dan lembaga hukum. Kasus-kasus suap, penggelapan dana, dan nepotisme yang terus terungkap membuat banyak orang merasa pesimistis terhadap masa depan negara. Korupsi sistemik menyebabkan banyak kebijakan lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan rakyat secara luas. Nepotisme dalam pemerintahan dan sektor bisnis membuat orang-orang berbakat sulit mendapatkan kesempatan yang adil, sehingga banyak dari mereka memilih untuk bekerja di luar negeri atau mencari alternatif lain di luar sistem yang dianggap tidak adil. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas terhadap para koruptor, tetapi rakyat kecil mudah dihukum atas pelanggaran sepele, wajar jika muncul keinginan untuk kabur dari sistem yang dirasa tidak berpihak pada keadilan. Pada awal Januari 2025, publik dikejutkan dengan temuan pagar laut misterius sepanjang 30,15 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar yang terbuat dari bambu ini tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan lokal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Meskipun kasus ini telah menarik perhatian luas, penanganannya terkesan lambat dan tidak transparan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan keheranannya atas minimnya tindakan dari aparat penegak hukum terkait kasus ini. Ia menekankan bahwa tindak pidana dalam kasus ini sudah jelas, namun respons dari pihak berwenang masih kurang memadai.
berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, mendesak agar kasus pagar laut ini segera diproses secara hukum. Ketua Umum PP Muhammadiyah menegaskan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan transparan agar publik mengetahui bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Ketidakpastian hukum dan lambannya penanganan kasus seperti pagar laut ini memperkuat perasaan apatis dan frustrasi di kalangan masyarakat. Fenomena kabur aja dulu menjadi semacam pelarian atau bentuk protes terselubung terhadap sistem yang dianggap tidak berpihak pada keadilan dan kepentingan rakyat. Ketika kasus-kasus yang jelas melanggar hukum tidak ditangani dengan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin menurun. Hal ini dapat mendorong individu untuk mencari jalan keluar sendiri, termasuk kabur dari masalah atau bahkan dari negara, sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem yang ada. Kasus pemalsuan produk e-fishery menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan dapat merugikan iklim investasi di Indonesia. E-fishery, sebagai salah satu startup unggulan di Indonesia, mengalami serangan dari pihak yang mencoba memalsukan produk mereka. Kejadian ini menyoroti bagaimana perlindungan hukum terhadap inovasi dan bisnis di Indonesia masih lemah, sehingga investor menjadi lebih berhati-hati untuk menanamkan modalnya di negara ini. Ditambah dengan aturan yang sering berubah-ubah, birokrasi yang rumit, dan potensi intervensi politik, banyak investor lebih memilih untuk menarik diri atau mencari pasar yang lebih stabil. Ketika iklim bisnis tidak mendukung, startup dan wirausahawan pun ikut terdampak. Alih-alih berkembang di dalam negeri, mereka lebih memilih untuk memindahkan bisnis ke luar negeri atau mencari pasar yang lebih menjanjikan, sebuah bentuk kabur dalam konteks ekonomi. Kesimpulan, kabur adalah gejala, bukan solusi. Fenomena kabur aja dulu mencerminkan respons masyarakat terhadap kondisi yang dirasa semakin tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan mereka. Baik dalam konteks hukum, ekonomi, maupun investasi, banyak orang merasa bahwa sistem yang ada tidak memberikan perlindungan yang cukup. Sehingga mereka lebih memilih untuk menghindar daripada menghadapi situasi yang tidak pasti. Namun, apakah kabur adalah solusi terbaik? Ataukah ini hanya tanda bahwa semakin banyak orang yang putus asa dengan sistem yang ada? Jika ketidakpastian hukum dan korupsi terus berlanjut, bukan hanya individu yang akan kabur, tetapi juga para investor, talenta terbaik, dan bahkan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia masih bisa memperbaiki kondisi ini? Atau kita harus menerima bahwa kabur aja dulu adalah pilihan yang paling realistis?